Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya Om Eno. Mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini tiba-tiba ada kabar yang sangat mengejutkan, di mana kuasa hukum Saka Tatal yaitu Bu Titin Prilianti diperiksa di Barreskrim Polri. Nah, pemeriksaan Bu Titin ini kira-kira dalam kasus apa, dalam rangka apa? Nah, yuk kita simak aja videonya. Let's go. Selamat siang Elisa, apa alasan polisi memeriksa Titin pada hari ini? Selamat siang Helmut dan juga pemirsa. Hari ini Titin Priyalianti akan diperiksa sebagai sebagai saksi oleh Barreskrim Polri atas lanjutan laporan yang dilayangkan dari kuasa hukum ke-7 terpidana Jutek Bongso terhadap dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap 8 terpidana kasus tewasnya Vina dan Eki. Adapun Titin Priyalianti sudah hadir pada pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi, didampingi oleh tim kuasa hukum dari Pradi yakni Erwin Situmorang. Titin mengatakan bahwa pada hari ini ia akan menyampaikan kepada penyidik terkait dampak dari penganiayaan yang dilakukan, dugaan penganiayaan maksud kami yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana. Adapun Titin Priyalianti dimintai keterangan oleh penyidik ini dikarenakan Titin merupakan kuasa hukum dari salah satu terpidana kasus tewasnya Vina dan Eki yakni Sudirman, dan juga mantan terpidana dalam kasus yang sama yakni Saka Tatal pada pengadilan 2016 lalu. Sebenarnya laporan ini dilayangkan oleh Jutek Bongso ini pada 17 Juli lalu, namun memang sempat di-stop terlebih dahulu karena tim Pradi akan lebih fokus kepada sidang peninjauan kembali ke 7 terpidana yang digelar di Cirebon beberapa waktu lalu. Namun kemudian laporan dilanjutkan dan Titin Priyalianti diperiksa sebagai saksi ke-11 maksud kami yang dipanggil oleh penyidik, dan sebelumnya saksi-saksi lain ini juga sudah dihadirkan begitu ya. Ada 10 saksi, beberapa diantaranya adalah teman-teman dari para terpidana dan juga saksi kunci dari kasus tewasnya Vina dan Eki pada 2016 lalu yakni Liga Akbar juga sudah dihadirkan oleh penyidik atas laporan ini. Helmut. Ya, kemudian siapa lagi yang akan diperiksa polisi terkait dengan kasus tewasnya Vina dan Eki? Nah, terkait saksi yang akan dihadirkan, tadi kami juga sudah sempat menanyakan kepada tim kuasa hukum, namun memang jika pemanggilan saksi ini adalah kewenangan dari penyidik. Kuasa hukum hanya mendampingi begitu ya. Tetapi menurut kuasa hukum ke-7 terpidana yakni Jutek Bongso melalui wawancaranya, jika berkaca pada kasus laporan palsu Aep dan juga Dede beberapa waktu lalu yang juga dilayangkan oleh tim kuasa hukum, ini ke-7 terpidana akan diperiksa di lapas begitu ya. Begitu juga pada laporan ini, kuasa hukum meyakini bahwa nantinya 7 terpidana juga akan diperiksa atas laporan dugaan penganiayaan oleh Ibtu Rudiana ini, karena pada sidang peninjauan kembali sebelumnya memang ke-7 terpidana ini juga sudah menyampaikan terkait adanya dugaan penganiayaan ini begitu. Dan sebelumnya ini pihak terlapor yakni pihak pelapor maksud kami yakni Jutek Bongso dan tim Pradi sudah dimintai keterangan pada 8 Agustus lalu. Lalu dilanjutkan dengan pemanggilan saksi-saksi, salah satunya adalah Titin Priyalianti pada hari ini. Dan nanti terakhir ini juga sudah dikonfirmasi oleh tim Pradi yakni Erwin Situmorang bahwa di akhir ini ada pemanggilan dari pihak terlapor yakni Ibtu Rudiana sendiri. Selanjutnya akan dilakukan gelar perkara, dan di gelar perkara ini akan diselidiki oleh penyidik apakah ada unsur tindak pidana atau tidak. Jika ada unsur tindak pidana, maka penyelidikan ini akan naik menjadi sidik begitu. Mbak Tasya, kami berterima kasih ya kepada narasumber pada sore hari ini. Fakta demi fakta secara tidak langsung diakui bahwa ada surat penyelidikan sebelum buat LP 31 Agustus 2016 lalu tadi sudah diakui, ya kan, selama ini dibantah-bantah kan. Nah, jadi berterima kasih lah, satu demi satu terungkap ya, bahwa rupanya ada sprindik ya kan, sebelum membuat LP 31 Agustus 2016
jam 18.00, ya kan? Itu yang kami persoalkan kan. Kemudian lewat somasi juga ya ada saksi kan yang mengatakan ketika dia disiksa mendengar ada nama seseorang penyidik, ya kan? Seseorang itu rupanya membuat sesuatu klarifikasi, katanya oh enggak, saya nggak pernah penyidik di situ, saya nggak pernah apa semacam di situ. Kami kebetulan adalah pengacara juga lawyer dari saksi tersebut. Somasi itu sampai kepada kami, saya baca di dalam somasinya itu sudah jelas mengakui bahwa kami atas nama klien ini adalah penyidik yang memeriksa si A, si B, si C, si D, sebutin semua. Oke. Pada tahun 2016 lalu. Jadi ya terima kasihlah, klien kami tidak pernah menunjuk loh siapa orangnya. Tapi orang itu rupanya muncul sendiri. Ada pepatah bilang, ya kan, yang tidak diduga muncul kan, kan gitu kan. Ini muncul sendiri kebenaran kan gitu kan. Ya nggak apa-apa, satu demi satu kita lihat bahwa ini muncul kan gitu kan. Itu sebabnya saya sangat berhati-hati sekali ketika menyampaikan pendapat, menyampaikan ini. Kenapa? Dan bagaimana harapan ini kepada Mahkamah Agung? Sekali lagi kami sangat yakin. Ya, kami sangat yakin meskipun dengan, dalam bentuk berkas, dalam bentuk tulisan. Ya, bahwa hakim kami yang memutus lah. tidak ada di waktu pas persidangan. Iya, nggak apa-apa. Kami berserah saja, kami serahkan bahwa kami sudah maksimal melakukan. Bukan mencari pembenaran, tapi mencari kebenaran. Ya, seharusnya kan kalau kita objektif kan kita adalah kalau memang ingin mencari kebenaran, ayo dong duduk sama-sama. Kalau memang ini benar, itu salah, kita harus jujur mengatakan kan itu kan. Bukan sesuatu yang menurut saya bahwa itu tidak benar terus sampai mati-matian kita membenarkan itu. Kalau menurut saya itu bukan itu mencari pembenaran. Ya, jadi asas hukum kita juga adalah praduga tidak bersalah. Artinya bahwa kita harus beranggap bahwa itu tidak bersalah sampai sesuatu itu diputuskan. Ini sudah inkrah, kami sangat percaya, kami hargai. Itu sebabnya kami melakukan langkah hukum. Ya, bahwa apakah langkah hukum itu nanti akan juga diamini oleh Mahkamah Agung lewat Hakim Agung, kami sangat berharap dan kami sangat percaya kepada kualitas dari Hakim-Hakim Agung bahwa ini menyangkut kebenaran nasib orang ya, masih ada 7 terpidana yang seumur hidup nggak akan mungkin bisa keluar. Iya. Ya, bahwa apakah akan dibawa sampai ke mati persoalan ini. Baik. Ya mari buka, kami nggak juga membenarkan bahwa pendapat kami benar, silakan saja. Ya kan, kami hanya bisa mengatakan, sekali lagi, kalau mengatakan itu pembunuhan, tidak ada saksi yang melihat, tidak ada alat bukti mengatakan bahwa itu terjadi pembunuhan, apalagi mereka merupakan pembunuhnya, tidak ada saksi. Ya kan, kalau itu hal yang lain, banyak yang lakukan, yang bisa membuktikan, kalau itu katakan kecelakaan misalnya kami buktikan. Saksi yang melihatnya ada, kemudian, alat bukti yang tadi yang tidak mendukung bahwa itu pembunuhan mengarahkan bahwa itu kalau terjadi kecelakaan itu bisa jadi. Baik. Termasuk sampai kepada ekstraksi handphonenya Mega dan Widi yang jarak hanya sekitar 15-16 menit sampai rame TKP. Artinya hanya jarak sekian menit. Ya, saya mau sampaikan Mbak Tasya, ini penting. Dalam fakta persidangan kami hadirkan kan ada dokter forensik. Dokter forensik itu menyampaikan satu statistik atau satu eksperimen ya, mengatakan kalau orang yang terjadi kalau perkosaan di depan umum ya, di negara di dunia nih paling cepat satu orang tuh adalah 11 menit. Ini data pelaku pemerkosaan. Ya, pelaku pemerkosaan. Ini ada 6 atau 7 begitu ya. Kalau tidak ini mungkin 8, ya berarti 88 menit ya. 88 menit. Kayak antri ayam. Oke. Tanpa ada jeda. Iya. Belum lagi ada peristiwa timpuk-timpukannya, tusukannya. Sedangkan peristiwa ini dalam dakwaannya dimulai dari 21.15 sampai 22.30. Ya, itu hanya jarak kurang lebih 75 menit. Itu saja tidak berkesesuaian. Dibantah lagi dengan handphone, dibantah lagi dengan percakapan, dibantah lagi dengan SMS yang nggak bisa dibohongin. Baik, gitu. Bang Jutek, tapi hari ini berarti posisinya hanya menunggu. Tidak ada instrumen apapun yang bisa dilakukan oleh kuasa hukum untuk kemudian mengawasi atau menanyakan atau bagaimanapun caranya kemudian untuk bisa tahu hasil dari PK ini, karena kan minimal 3 bulan ya Bang Jutek. Saya pikir kalau yang mengawasi seluruh rakyat Indonesia ya, sudah mengawal ini, Hakim Agung yang akan memeriksa itu nanti pasti akan berhati-hati.
ya, tidak terpengaruh dengan publik, tapi dia akan memakai hati nurani. Apapun hasilnya, kami akan menghargai. Toh kan kita sudah percayakan inilah sistem negara kita. Baik. Lebih dan kurangnya ya kita harus terima. Oke. Ya kan? Sama seperti saya tadi menanyakan apa kabar Ibtu Rudiana, apa kabar pihak keluarga, apa kabar para terpidana yang kemarin melakukan PK? Sudahkah Anda menyiapkan berbagai kemungkinan kalau kemudian misalnya ini kita sudah menggiring, semoga misalnya publik sepertinya mengawal dikabulkan, tetapi menyiapkan tidak para terpidana ini untuk hasil yang juga mungkin terburuk, bahwa PK ini juga mungkin ditolak? Mereka secara mental, secara psikologi sudah sangat siap. Ya, kami sampaikan bahwa ini kita berupaya, kita tidak menggiring, kita juga tidak mengharapkan atau menjanjikan. Kita sampaikan usaha kita sudah maksimal. Dan terakhir mereka nangis, mereka peluk kami selaku lawyer. Kami juga bisa sampaikan, kami berterima kasih lah kepada media, kepada masyarakat, dan juga kepada netizen ya yang sudah mengawal ini dengan benar. Kami nggak katakan pendapat itu benar semua, tetapi mari kita tunggu apapun keputusan Hakim Agung itu, masih ada satu langkah kita harus kawal. Oke. Ya kan, jangan sampai hal yang tidak baik terjadi ketika mereka memutuskan, kan gitu. Mari kita kawal, kita yakin, kita percayakan, biarkan para Hakim Agung itu bekerja dengan bebas, bekerja dengan hati nuraninya seorang hakim yang agung gitu. Demikian, Oke. Mbak.